Shalom, selamat siang anak-anak. Kembali lagi kita mengikuti ekstra ya, ekstra painting. Kemarin Miss Desi sudah menceritakan tentang prinsip desain, yaitu keseimbangan. Mungkin beberapa anak masih belum melihat, jadi Miss Desi juga ulangi di kesempatan kali ini. Nah, kita membahas kembali tentang keseimbangan. Yang kemarin kita bahas adalah keseimbangan simetris, yaitu paling gampangnya kalau di tengah-tengah suatu gambar itu dianggap ada sebuah cermin, maka sebelah kiri cermin dan sebelah kanan cermin ada objeknya. Meskipun bentuk objek tidak sama, tapi jikalau besarnya kurang lebih sama, maka bisa disebut sebagai seimbang secara simetris. Kemudian yang kemarin lagi ada keseimbangan asimetris, yaitu ketika diberikan cermin misalnya secara diagonal, gini juga boleh, gini juga boleh, gini juga boleh. Nah, yang kebetulan yang ini case-nya garis cermin atau garis mayanya seperti ini, tapi besar objeknya tidak sama. Nah, seperti ini disebut dengan keseimbangan asimetris. Fokus, penekanan, semua ada di salah satu sisi, sedangkan sisi yang lainnya tidak terlalu difokuskan. Itu yang disebut sebagai keseimbangan asimetris. Nah, cepat saja kita akan menuju keseimbangan berikutnya, yaitu keseimbangan radial. Keseimbangan radial itu dicapai ketika ada titik pusat dan polanya berbentuk lingkaran menuju titik pusat. Ya, ada titik pusat dan pola objeknya itu menuju ke titik pusat. Nah, ini disebut sebagai pola radial. Jika digambarkan, maka kurang lebih pola radial itu akan seperti ini. Seperti itu ya. Jadi pola-pola radial ini tidak hanya, misalnya ini Miss Desi mencontohkan gambar ikan, tapi juga bisa pola-pola mandala yang anak-anak mungkin pernah melihat ya. Pola-pola mandala itu yang seperti ini. Biasanya ada di desain kain atau desain tunik. Ya, seperti ini pola mandala. Terus mengikuti begitu. Nah, pola mandala ini juga disebut sebagai keseimbangan yang radial. Ya, di semua sisi seimbang. Kalau yang radial itu semua sisi seimbang, ya. Sesuai dengan jari-jarinya, semua sisi seimbang, atas, kanan, bawah, ya. Ujung itu seimbang semua. Nah, beda lagi dengan keseimbangan kristalografis. Nah, keseimbangan kristalografis ini pernah anak-anak juga bikin dulu, yaitu sebagai pola. Ya, kalau dulu kita pernah belajar bentuk-bentuk geometris ya. Keseimbangan kristalografis ini biasanya dibentuk dari pola-pola geometris yang berulang. Ya, berulang, isi kosong gitu, berulang ya, segitiga bulat, segitiga berulang terus ya. Ini seimbang, atas bawah, bentuknya sama, besarnya sama, formnya juga boleh berubah, tapi tetap bergantian ya, silih berganti gini. Ini sebutnya sebagai keseimbangan kristalografis. Jadi biasanya kalau karya seninya sudah berbentuk pola-pola seperti ini sudah dapat dipastikan dia termasuk sebagai keseimbangan kristalografis. Nah, pengetahuannya sampai demikian, hanya anak-anak tidak usah membuat yang serumit ini ya. Tapi Miss Desi akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris. Aduh, apa Miss? Bingung Masian. Keseimbangan simetris yang tadi Miss Desi bilang, yaitu bahwa kanan dan kirinya harus ada objek yang kira-kira sepadan. Anak-anak bisa menggambar seperti ini nih. Kupu-kupu misalnya ya. Kupu-kupu.
Misalnya corak di sini dan di sini berbeda, warnanya dasar di sini dan di sini berbeda, nggak apa-apa, tapi ini masih seimbang. Ya. Kemudian contoh lagi yang seperti kemarin, ada pohon ya, yang di satu sisi ini mungkin musim semi gitu ya, spring, jadi banyak bunganya. Yang di sebelah sini, di sini ada bunganya juga karena dia spring. Kalau yang di sini mungkin dia musim fall atau musim gugur. Tidak ada daunnya malah jatuh semua di sini gitu. Ini salah satu contoh yang bisa kalian buat ya, atau bisa juga yang begini nih dulu. Pernah lihat enggak ya anak-anak? Jadi misalnya ada orang, siluet orang seperti ini. Gitu. Kemudian siluet lagi. Ya, sorry. Ya, begitu. Ini juga keseimbangan simetris ya, atau mungkin dia dibuat berhadapan, bisa juga. Nah, ini tergantung kreativitas anak-anak. Boleh diwarnai, boleh tidak. Kalau tidak diwarnai pun, misalnya ini hitam, ini putih juga boleh. Ya, kalau misalnya seperti gambar pohon ini lebih berwarna ya, karena untuk membedakan spring dan fall itu kita harus agak lebih berwarna, jadi mungkin harus diwarnai. Dan itu terserah anak-anak ya. Dikerjakan di kertas A4, boleh HVS, boleh kertas karton, terserah. Pokoknya di kertas A4, boleh diwarna, boleh tidak, tergantung imajinasi anak-anak ya. Terima kasih. Semoga anak-anak tetap sehat di tengah pandemi seperti ini dan tetap beraktivitas, tetap mau berkarya, tetap semangat untuk berkarya. Terima kasih, Tuhan memberkati.